salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa, meminta ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya. Terima kasih ketua kelas sudah menyiapkan kelasnya. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Syukurlah kalau keadaan kalian sehat selalu ya. Pesan Bapak jangan lupa dijaga staminanya, kesehatannya, dan kebersihannya ya. Jangan sampai terkena COVID. Karena lagi sekarang ini lagi musimnya. Jadi kita harus pandai menjaga diri ya. Itu pesan Bapak. Baik, selanjutnya siapa yang tidak masuk hari ini? Hari ini masuk semua ya. Syukurlah kalau semuanya hadir ya. Memang itu yang Bapak inginkan. Jadi ya harapannya tuh semoga belajar kita tuh efektif ya. Meskipun tidak di sekolah, tapi menjadi sarana kita juga nih untuk saling bertemu dan bertatap muka ya. Anak-anak, hari ini kita akan masuk pada materi baru, yaitu memahami dan mencipta cerita fantasi. Yang mana tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dengan kegiatan membaca, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan ayo berlatih, siswa diharapkan mampu menceritakan kembali isi cerita fantasi dengan percaya diri. Selanjutnya, apa saja ciri-ciri cerita fantasi? Nah, di sini ada 6 ya. Ada 6, di mana yang pertama itu adanya keajaiban, keanehan atau kemisteriusan ya. Maksudnya di sini bahwa cerita fantasi itu bersifat sesuatu yang rahasia ya, sesuatu yang tersembunyi. Karena keajaiban itu datang dengan begitu mudahnya gitu ya. Nah, terus berikut yang kedua, memiliki ide yang menarik. Nah, mengapa dikatakan memiliki ide yang menarik? Karena disinilah, dari gagasan inilah penulis sengaja memberikan cerita yang menarik ya, sehingga tokoh-tokoh tersebut boleh dikatakan memiliki kekuatan supernatural. Misalnya tokohnya bisa melayang di udara, bisa terbang atau menghilang, dan bahkan kebal terhadap sesuatu gitu ya. Nah, berikutnya di poin ketiga, menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Nah, di sini waktu yang digunakan oleh penulis pada cerita fantasi itu menggunakan latar yang berbeda ya. Nah, begitu juga dengan yang poin keempat, yaitu memiliki tokoh yang unik atau sakti. Nah, tokoh di sinilah yang sengaja ditonjolkan oleh penulis sehingga tokoh tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa ya, yang ditakuti oleh banyak orang. Nah, berikutnya yang poin kelima, bersifat fiksi. Ya, yaitu yang itu tadi yang sudah Pak jelaskan bahwa cerita fantasi tadi itu tidak nyata ya, cerita yang sengaja direka-reka sehingga menjadi menarik gitu ya. Nah, berikutnya di poin ke-6, yaitu menggunakan ragam percakapan. Nah, di mana bahasa yang digunakan dalam percakapan ini adalah bahasa yang tidak formal atau bahasa sehari-hari ya. Baiklah, selanjutnya apa saja struktur teks cerita fantasi? Nah, di sini ada 4 bagian. Yang mana yang pertama ada orientasi, yaitu pengenalan mengenai penokohan, tema dan sedikit alur. Yang kedua, konflik, yaitu masalah dari awal hingga klimaks. Yang ketiga, resolusi, yaitu cara penyelesaian konflik yang ditentukan oleh penulis. Yang keempat, ada ending, yaitu bagian akhir penutup cerita, baik itu berupa happy ending maupun sad ending. Berikutnya, apa saja jenis-jenis cerita fantasi? Nah, di sini itu ada 3 jenis. Yang mana yang pertama berdasarkan kesesuaian, yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Yang kedua, berdasarkan latar cerita, yang terbagi juga menjadi 2 bagian, yaitu sejaman dan lintas waktu. Yang ketiga, berdasarkan sifatnya, yang juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu fantasi aktif dan pasif.
Baiklah, yang terakhir, apa saja unsur-unsur cerita fantasi? Nah, di sini tuh ada 6 bagian ya. Yang mana yang pertama, memiliki keterbukaan pada ide cerita. Yang kedua, memiliki sebuah hal yang aneh dan misterius. Yang ketiga, terdapat latar. Yang keempat, tokoh yang aneh tapi unik. Yang kelima, cerita bersifat khayalan. Yang keenam, memiliki gaya bahasa. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, Bapak berikan latihan kepada kalian. Tapi Bapak minta kalian untuk mencari teman sebangku ya, untuk berpasangan, mengerjakan sebuah resume ya, dari cerita fantasi yang ingin kalian buat. Temanya bebas, kalian dipersilahkan. Nanti kita akan presentasikan di depan ya. Baiklah, apakah sudah selesai? Kalau sudah, Bapak minta kepada Ani untuk membacakan hasil ringkasannya tentang teks fantasi. Silakan Ani. Ada desa kecil di Arvel, sangat indah dengan alamnya yang hijau dan beragam. Jauh di dalam hutan ada kehidupan beragam spesies dari berbagai pepohonan, jamur, bunga, dan sungai tempat kami bermain. Dan aku tinggal di balik pohon, lebih tepatnya di dalam pohon itu. Malam hari begitu indah dengan cahaya bulan dan kunang-kunang. Paginya, aku pergi ke rumah teman baikku Sani untuk pergi ke sungai bersama, bermain dan mencari makanan. Untuk ke sana, kami harus menelusuri jalan setapak bercabang dua. Setelah menelusuri jalan, akhirnya kami melihat tempat yang kami tuju. Di sana terlihat sebuah tembok cermin besar di atas bukit. Menurut legenda, itu gerbang menuju dimensi lain. Suatu hari, aku ingin pergi ke sana, tapi entah kapan itu. Malamnya, aku dan Coco pergi ke Sungai Jamur untuk melihat kunang-kunang. Coco, apa kamu lelah? Baiklah, mari pulang. Karena Coco mengantuk, aku menggendongnya sampai rumah. Dan kami pun istirahat. Hei Coco, kamu mau kemana? Coco sering memperhatikan buih-buih embun pagi hari. Itu kebiasaan Coco. Lalu kami pergi ke Sungai Jamur. Hei Sani, apa kamu mau ke Sungai Jamur? Yuk kita berangkat bersama. Untuk pergi ke Sungai Jamur, kita melalui jalan yang sama. Jalan setapak yang bercabang dua. Suatu hari aku pergi menuju tembok cermin di bukit. Dan entah seperti apa, aku tidak tahu. Wah, kita ada di mana ya Coco? Kamu tahu ini tempat apa? Di sana sangat ramai. Dan kami melihat perahu terbang yang besar. Pak, di mana kita bisa mendapatkan tempat penginapan? Karena di tempat ini, tepatnya di perkampungan Lokves, kami tinggal tanpa ada tujuan dan siapapun yang dikenal. Kami tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Banyak rumah penduduk terbakar. Ayo lari! Tunggu, emang kenapa? Ada seorang anak kecil yang menarikku dan mengajakku. Seorang anak kecil itu mengatakan memang di Lokves hari itu sedang ada tragedi perang besar. Entah seperti apa detailnya, tapi dia tidak menjelaskan banyak karena aku masih orang asing baginya. Tapi dia sangat baik. Namanya Nerd. Suatu hari tiba-tiba di malam itu Nerd mengirimkan sebuah pesan untuk bertemu di Pavilion Z. Aku tidak tahu di mana itu, tapi dia mengirimkan sebuah burung dara yang mengantarku sampai ke tempat pavilion itu. Wah, tempatnya indah sekali ya, Coco. Tapi kenapa tidak ada siapapun di sini? Kemana Nerd? Apa dia akan datang ya, Coco? Malam itu aku sedikit sedih, tapi tidak ada yang bisa aku berbuat. Dan dinginnya malam menjadi temanku.
sore itu Nerd menemuiku dan meminta maaf karena tidak menepati janjinya semalam. Lalu dia mengajakku pergi di Brilliant Ridge. Itu mirip dengan tempat cermin di Everleigh. Keesokan harinya, aku melihat Orville seperti biasanya. Seperti hari-hariku, pergi ke sungai jamur, bermain, dan mencari makanan bersama teman-temanku yang lain. Dan beginilah keadaanku. Ini rumahku dan ceritaku. Jojo, indah sekali ya kunang-kunangnya itu. Suatu hari nanti kita akan terbang seperti kunang-kunang itu. Terima kasih Ani sudah memberikan jawabannya. Papa aplaus untuk kamu ya. Oke, akan Papa jelaskan bahwasannya cerita fantasi itu adalah cerita yang tidak ada kebenarannya ya, yang bersifat fiktif ya. Kenapa? Karena di sini menonjolkan sosok-sosok yang memiliki kekuatan yang bersifat tersembunyi, gaib, dan bahkan memiliki kekuatan yang luar biasa gitu. Nah, jadi di sini sudah jelas ya, sudah Bapak sampaikan tadi, bahwasanya kebanyakan dari cerita fantasi ini ceritanya itu berlatar belakang dari sosok yang menjadi contoh gitu. Misalnya orang-orang yang para kesatria yang mampu memberikan kekuatan yang lebih gitu ya. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa dari cerita fantasi ini banyak memberikan imaji yang benar-benar berlebihan ya. Kadang-kadang kita lihat di luar dari nalar kita, tapi ya seperti itulah, itu hanya sekedar hiburan untuk anak-anak ya gitu. Baiklah, cukup sekian materi kita hari ini. Bapak akhiri, selamat pagi, jaga diri kalian ya, sampai jumpa minggu depan.